Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun Gajah, lahirlah seorang manusia pilihan yang dibesarkan tanpa pernah melihat wajah bapaknya. Dibelai oleh ibunya hanya 4 tahun 2 tahun 4 hari saja. Kemudian ditinggal oleh ibu bapaknya, dibesarkan oleh kakeknya. Puncak penderitaannya diusir oleh pamannya sendiri, disuruh tinggalkan tanah kelahirannya, dan siapa yang mengusirnya? Tak lain adalah pamannya sendiri dan sepupu satu kalinya. Puncak penghinaannya, diboikot selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian dihina, dimaki. Tapi alhamdulillah, dalam tekanan psikologis seperti itu, penderitaan perekonomian yang sangat luar biasa, berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Dan salah satu pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya adalah ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini bukan muslim, yang menulis buku ini bukan umat Islam, tapi siapa yang ditempatkan menjadi tokoh pertama di antara 100 tokoh itu? Dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pemimpin, tidak pernah pasang baleho, tidak punya medsos, tidak pernah money politik, tapi alhamdulillah berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya sampai detik ini diakui oleh umatnya dan juga mereka yang tidak menjadi umatnya. Dialah kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dalam beberapa hari lagi akan kita rayakan hari mauludnya atau hari kelahiran beliau. Sidang Jumat yang saya muliakan, mengapa Rasulullah dicintai oleh umatnya dan juga dicintai oleh mereka yang tidak menjadi umatnya? Salah satu di antara sebabnya adalah beliau mencintai umatnya bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat. Apa betul Rasulullah mencintai kita? Mari kita simak kisah beliau. Sama halnya hari kelahiran beliau, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 setelah hijrah. Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Hai Jibril, kau turun ke dunia, ambil 3 malaikat lagi, Mikail, Israel, Israfil, Nokolinoe, reddu nyawana Muhammad, cabut nyawanya Muhammad, dengan catatan tanya dulu, kalau dia mau cabut nyawanya, kalau tidak mau tunda sampai dia mau. Masya Allah, ditawari Pak sakaratil mautnya, turun malaikat, langit ke-7 masih berempat, sampai langit ke-5 masih berempat, sampai ke langit pertama, malaikat Jibril berkata, Tabe, Israel, hari ini kau yang bertugas, saya tidak bertugas hari ini, engkau yang mencabut nyawanya Muhammad, saya tunggu saja kamu di lantai 1 ini. Kalau lantai 1 kayak sekarang, langit pertama, saya tunggu kau saja. Kata malaikat Israel, kamu kan yang selalu ketemu selama ini, turun kau temani saya. Kata Jibril, saya tidak mampu. Kenapa? Saya tidak mampu melihat engkau mencabut nyawanya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Turun, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah berkata, Abah, ada tamu. Nabi berkata, sudah ada di sampingku. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, hari ini aku diperintah Allah untuk mencabut nyawamu dengan catatan kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Kata Nabi, seluruh Nabi senior saya, 24 Nabi terdahulu setelah melaksanakan tugasnya pun menghadap kepada Allah. Tugas telah saya tunaikan, hari ini pun saya siap menghadap kepada Allah. Cuma ini ada yang aneh. Apa gerangan? Mana Jibril? Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Jibril. Maka naiklah malaikat Mikail mencari dan memanggil Jibril. Jibril, engkau dicari oleh Rasulullah. Maka turunlah malaikat Jibril menghadap kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong beritahukan saya kabar gembira, pangkalingai telingaku, kareba madeceng, berikan saya berita gembira. Jibril lalu berkata, Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sudah baris menunggu rohmu. Muhammad, kalaupun ada dosa yang engkau pernah lakukan, Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu itu. Apalagi Jibril, ya Muhammad, haram seluruh nabi masuk, meskipun engkau nabi paling terakhir,
Tapi Adam, Isa, Ibrahim, Yunus, Yusuf haram masuk surga sebelum engkau terlebih dahulu berada di dalamnya. Lalu Nabi berkata, alhamdulillah. Tapi Jibril, itu kan saya. Saya tidak khawatir soal diriku. Saya tidak cemaskan soal diriku. Bagaimana kasihan umatku? Bagaimana umatku? Tolong berikan saya kepastian tentang umatku. Nabi tidak berkata bagaimana anakku, bagaimana istriku, bagaimana cucuku Hasan Husain. Tapi siapa yang dikhawatirkan? Kita ini umatnya. Lalu Jibril berkata, kalau bahasa kita, tunggu Ipale, saya naik lagi bertanya. Naik Jibril, lalu turun membawa berita. Ya Muhammad, baru saja saya dapat berita gembira dari Allah. Meskipun engkau tidak berada di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak berada di umatmu, selama mereka berpegang kepada dua hal, Quran, Sunnah, jangan kau cemas. Tidak usah khawatir ya Muhammad, selama mereka berpegang kepada Quran, Sunnah, tenang kau. Umatmu akan selamat dunia sampai akhirat. Mendengar ini Nabi lalu berkata, baiklah, alhamdulillah, masanan ni nyawaku. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, laksanakan tugas kalian masing-masing. Mundur malaikat Jibril, maju malaikat Israil, lalu mulai melaksanakan. Kalau bahasa kita, tabe ya Muhammad, tabe suruh matepet na Nabi, suruh matepet na puangnya. Bila dampak kak, saya harus laksanakan tugasku. Nabi lalu berkata, silahkan laksanakan tugasmu. Maju malaikat pencabut nyawa, dieksekusi Nabi. Roh Nabi melingkarkan telapak tangan, telapak kaki beliau, meninggalkan betis beliau, dingin seluruh kaki tungkai beliau karena sudah tidak ada rohnya. Naik ke perutnya, sampai ke dada, sampai ke leher. Begitu sampai ke bibir. Siapa yang disebut Nabi? Beliau tidak menyebut Khadijah, istri beliau yang sangat dicintai. Beliau tidak menyebut istri beliau. Beliau tidak menyebut Hasan Husain cucunya. Tidak menyebut ibu kandung beliau. Tidak menyebut bapak beliau. Tidak satupun keluarga yang disebut. Tapi siapa yang disebut Nabi? Nabi menyebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Lepuk nyawana Nabi tak keluar rohnya. Inilah pemimpin yang sangat dicintai umatnya dan mencintai umatnya. Apa Nabi mencintai hanya di dunia? Ternyata hadis menginformasikan bukan cuma di dunia, sampai di hari kebangkitan kelak. Ketika hari kebangkitan nanti, seluruh manusia akan dibangkitkan, malaikat pun akan dibangkitkan. Siapa makhluk yang paling pertama dibangkitkan? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril kau cari kuburannya kekasihku Muhammad. Cari. Riwayat menjelaskan kuburan Nabi mengeluarkan asap sebagai simbol tanda manusia mulia. Lalu jasad Nabi naik seolah-olah jenazah yang diangkat. Lalu Nabi duduk dan menggosok matanya seolah-olah orang yang baru bangun. Lalu begitu dia buka matanya dihadapi Jibril. Jibril ada di depannya. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepada kalian. Lalu pada saat itu, niga kira-kira nasapa Nabi tak? Siapa kira-kira dia cari Nabi? Apakah Nabi mencari keluarganya? Mana bapakku yang tidak pernah kulihat wajahnya? Mana ibuku yang cuma 2 tahun bersamaku? Mana anakku? Mana cucuku Hasan Husain? Tidak satupun keluarga beliau yang beliau cari. Siapa yang dicari? Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, tolong kasihan, mana umatku? Mana umatku? Lalu turun malaikat Jibril membawa informasi. Ya Muhammad, sebagai penghargaan Allah kepada umatmu, meskipun engkau secara abjad, alfabet, sebagai struktur, umatmu paling terbelakang, paling 25. Tapi sebagai pencintanya Allah kepadamu Muhammad, engkau dulu dan umatmu yang lebih dulu dipanggil, Pak. Bayangkan, kita umat 25. Andai saja Allah tidak mencintai Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipanggil urutan 25, Pak. Tapi karena cintanya Allah kepada nabinya, maka Nabi Muhammad dan umatnya dulu yang disidang, dipanggil satu demi satu. Bayang kami kalau dijatakan kita tersangka sama polisi, tunggu pengadilan, kita di rutan menunggu selama-lamanya. Tapi ini Rasulullah dimuliakan karena cintanya Allah kepada nabinya, maka umat Islam dulu yang dipanggil. Sidang Jumat yang saya muliakan, inilah bukti kecintaan Nabi kepada kita. Bayangkan, ketika sakaratil maut menjemput, Jibril memalingkan pandangan. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, kenapa kau palingkan pandanganmu? Apa kau jijik melihat saya? Maciti komite tapaku. Jibril berkata, tidak ya Muhammad, saya tidak tega melihat engkau dicabut nyawamu. Lalu Nabi bersabda, ketahuilah, andai saja Allah tidak cinta kepadaku,
andai saja Allah tidak rahmati saya, maka aku akan rasakan betapa pedihnya sakaratil maut ini. Lalu Nabi berkata dan memohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau timpakan sakitnya sakaratil maut, cukup saya saja rasakan sakitnya sakaratil maut, jangan engkau berikan kepada umatku. Begitu cintanya Nabi kepada kita, Pak. Ketika kejadian di Taif, Nabi dihina, diusir, dilempari di Mekah, lalu Nabi ke Taif jalan kaki dengan harapan sampai di Taif mudah-mudahan orang belas kasih kepada beliau. Tapi apa yang terjadi? Disambiti, dilempari Nabi di Taif. Siapa yang lempari? Anak-anak kecil. Kalau orang dewasa lempari Pak, seletin jeki, tekanan psikologisnya kurang. Tapi ini anak-anak yang lempari kita, diusir Nabi sampai pecah bibir beliau. Lalu pada saat itu datang Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, saya diperintah Allah, berdoa saja kepada Allah, saya timpakan, saya hancurkan, saya angkal Taif ini, gunung Taif, saya lemparkan mereka, menghancurkan mereka. Mendengar tawaran ini, kira-kira kalau bapak kepepet, diserang sama geng motor, tiba-tiba datang armet, tentara satu peleton, Pak, bagaimana? Hancurkan? Pasti jawaban tak, tembak semua, kurang ajar. Tapi Nabi tidak. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Jibril, kalau memang Allah ingin mengabulkan doaku hari ini, saya hanya mohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau azab mereka, jangan kau siksa mereka. Mereka melakukan itu, mereka melempari saya, bukan karena mereka tidak cinta kepadaku, tapi karena mereka tidak tahu apa yang saya bawakan mereka. Masya Allah, dilempari malah mendapat doa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah beberapa tempat saya datangi di Saudi, Pak. Memang Taif, akhirnya Allah kabulkan doanya Rasulullah. Dari sekian banyak tempat yang saya datangi di Saudi, Taif akhlaknya dan tutur katanya lembut, sopan santun. Kenapa? Berhasil Nabi doakan mereka. Mereka mendapat hidayah. Itulah gambaran singkat cintanya Nabi kepada kita. Pemimpin yang luar biasa. Kira-kira masihkah ada pemimpin zaman ini sekarang, Pak? Kalau Bapak mengeluh tentang kepemimpinan negara, Pak, Bapak mengeluh tentang kinerja orang-orang yang mengurus negara ini, jangan makin pergi demo, jangan makin ngamuk kiri kanan. Mari bersikap dengan baik. Jangan milih pemimpin hanya karena satu partai, jangan memilih pemimpin hanya karena keluarga, jangan milih pemimpin hanya karena kita dapat proyek. Demi Allah, bukan proyek itu yang menjamin rezeki kita, tapi siapa yang jamin rezeki kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menggadaikan akidah kita hanya karena mengharap proyek yang hanya ratusan dan ratusan juta. Auzubillahi min dzalik. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mari kita wujudkan cinta itu dengan cara apa? Mengikuti sunnah. Dulu yang panjang-panjang, jangan dulu yang susah-susah, Pak. Sunnah, kalau kita sunnah kepada Nabi. Kalau kita cinta, bayangkan, sudah kita dengar bagaimana cintanya Nabi kepada kita. Bagaimana cinta kita kepada Nabi? Jujur, Maki. Jangan jawab. Dalam hatimu saja. Kalau kira-kira kita ditanya, berapa anaknya Nabi? Ada yang tahu jawaban? Jawab dalam hati kita masing-masing. Hampir bisa dipastikan, Pak, kira-kira lebih banyak yang tidak tahu anaknya Nabi daripada yang tahu. Ditanya lagi siapa nama anak pertamanya Nabi, pasti lebih banyak lagi yang tidak tahu. Inikah cinta kita kepada Rasulullah? Kalau kita cinta kepada Nabi, mari mulai mengejar, mengetahui, mempelajari silsilah dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai Rasulullah dengan cara apa? Mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jami dulu Senin Kamis agak berat. Yang sederhana mau dulu. Apa itu? Datang saya maki dulu sholat Jumat lebih awal. Itu mau dulu. Berapa tahun maki sholat Jumat? Mulai dari tidak sekolah sholat Jumat. Tapi apa yang kita pelihara dalam sholat Jumat itu? Terlambat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hafal-hafal maki mukanya, Pak. Lihat maki itu nanti. Paling terlambat datang, paling cepat pulang itu, Pak. Baru mau masuk surga. Jumat saja sembahyangnya. Selama hati khutbah, merokok di luar atau tidur. Apa andalan tak? Nenek tak punya surga. Hari Jumat saja solatnya terlambat, paling cepat pulang. Maga ro kasih ko pura ko masam pada Jumat. Monrosai ko yolo cede milo dolo ripuange ud'uni astajib lakum. Minta ko sama saya. Milo ko ya waleko. Itu janji Allah. Sunnah Pak. Lebih awal kita datang. Selesai solat Jumat jam kita langsung pulang. Tinggal kita dulu berdoa. Kalau Allah kabulkan doa kita, Pak, kecil beli rumah, kecil punya mobil. Kenapa hidup kita susah selama ini? Ada pekerjaan gagal, ada urusan berantakan. Kenapa? Jangan cari kambing hitam. Lebih baik periksa solat tak. Tak mungkin Allah sengsarakan orang yang baik solatnya. Gimana mau baik solat kita? Allah panggil kita, hayya alal falah. Sini kok. Tahu artinya hayya alal falah? Mari
saya kasih kau kemenangan. Mari, saya kasih kau kejayaan. Tapi apa kita jawab? Hayya 'alas shalah. Apa jawaban tak? Tunggu. Lagi ada tamu. Nabi bilang, Tuhan urus mau kepala tamu. Wajar. Setengah mati ke bisnis. Kadangkala kita keluar rumah jam 6. Pulang jam 10 malam. Tapi kita masih dikejar cicilan. Kita tidak mengambil hikmah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sunnah yang perlu kita lakukan. Yang sederhana-sederhana saja, Pak. Nabi menganjurkan, datanglah engkau ke masjid. Bukan Nabi, bahkan surah Al-Jum'ah. Datanglah engkau ke masjid dengan berpakaian yang indah. Dan Nabi menganjurkan, pakai saiko minyak-minyak kalau hari Jumat. Tapi apa yang kita lakukan, Pak? Datang ke salat Jumat semau-maunya. Datang ke salat Jumat berpakaian seada-adanya. Maka Nabi bilang, Tuhan ya sudah mipalek. Kalau begitu cintamu kepadaku, ya ku cinta tau maka seadanya. Susah Ustaz bawa pakai gamis. Susah bawa gamis, tapi sepeda bisa bawa di mobilnya. Gamis tidak bisa dibawa. Kalau cinta kita kepada Rasulullah, mari coba kita cintai Rasulullah. Yang sederhana-sederhana saja. Cinta kepada Nabi, muliakan namanya. Mana bukti kita tidak memuliakan nama Rasulullah? Kalau kita nama misalnya Muhammad Faisal. Apa yang kita tulis? M. Faisal. Apa itu M? Bayangkan Pak, bagi mereka yang punya nama di depannya ada Muhammad. Muliakan nama itu. Demi Allah, dari Adam sampai akhirnya cucu Abdul Muttalib, tidak pernah ada satu manusia pun punya nama Muhammad. Dari Adam sampai akhirnya cucunya Abdul Muttalib, nanti lahir cucunya Abdul Muttalib, dikasih nama Muhammad. Itulah manusia yang mulia. Yang Nabi dalam hadits qudsi jelaskan, andai saja bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya.